Yo, halo Wiburu semua, berkumpul lagi di channel kesayangan kita, Bironima. Spesial buat para Wiburs, kali ini kita akan membawakan alur dari cerita anime yang berjudul Solo Leveling, di mana anime ini akan menceritakan kisah dari seorang hunter paling lemah di dunia yang mendadak mendapatkan kekuatan mengerikan. Dan tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita ke alur ceritanya. By when I'm Iyokoso. Cerita dimulai dari beberapa waktu yang lalu, di mana muncul gate atau portal yang terhubung ke dimensi yang lain. Dan di dalam gate itu terdapat makhluk aneh yang disebut dengan monster. Sementara itu, manusia yang membangkitkan kekuatan untuk melawan mereka semua biasa disebut dengan hunter. Hunter itu sendiri dibagi menjadi 6 tingkatan, yaitu rank S, rank A, B, C, D, dan yang paling lemah adalah rank E. Shin kemudian berpindah di 3 tahun yang lalu, di mana terlihat sekelompok hunter yang kewalahan bertarung melawan semut merah raksasa. Di tengah keputusasaan mereka, tiba-tiba datang hunter lain yang menyelamatkan mereka. Para hunter yang datang ini ternyata adalah hunter tingkat S, atau hunter tingkat tertinggi. Dan setelah mengalahkan koloni semut merah raksasa itu, mereka pun segera menyembuhkan para hunter yang terluka tadi. Namun tak lama setelahnya, muncullah semut raksasa yang lebih besar lagi dan berwarna putih. Namun dengan mudahnya, para hunter tingkat S ini menghabisi mereka semua. Sementara di sisi lain, terlihat juga sekelompok pasukan hunter yang berhadapan dengan koloni semut raksasa. Pasukan hunter ini dipimpin oleh orang yang bernama Choi Jong-in. Dan tak lama kemudian, mereka pun mulai menyerang koloni semut itu untuk membasmi mereka semua. Singkat cerita, di masa sekarang atau 3 tahun setelah kejadian tadi, beberapa hunter berkumpul di suatu tempat untuk mempersiapkan raid atau misi ke dalam dungeon. Salah satu dari para hunter itu adalah seorang hunter yang sudah paruh baya bernama Kim Sang-sik, dan salah satu temannya yang bernama Park Byung-sik. Saat mereka sedang berbicara, datanglah seorang pemuda yang disapa banyak orang. Dia ini bernama Sung Jin-woo. Dan ternyata pemuda ini adalah MC kita kali ini. Seorang hunter muda yang dijuluki sebagai senjata terlemah umat manusia karena masih berada di peringkat E. Bahkan di dungeon terlemah pun dia sampai masuk ke rumah sakit. Jadi kalau ada Jinwoo ini, maka dipastikan dungeon yang mereka hadapi akan terasa sangat mudah. Tak lama kemudian datanglah hunter cewek yang bernama Lee Ju-hye. Dan raid pun akan segera dimulai. Kelompok itu dipimpin oleh orang yang bernama Song Ji-yul. Jinwoo ini masuk dungeon hanya dengan membawa pisau kecil yang memiliki sedikit mana. Hal itu karena keterbatasan dana yang dimiliki. Shin kemudian berpindah ke kantor Asosiasi Hunter Korea, di mana organisasi itu diketuai oleh orang yang bernama Go Gun-hye. Dia ini sedang berdiskusi dengan salah satu bawahannya yang bernama Wo Jin-chul. Setelah rapat yang diadakan bersama pemerintah, ternyata mereka ingin pemasokan batu sihir dan kristal mana diperlancar terus-menerus untuk membuat sumber daya yang lebih bersih dan ideal. Sementara di dalam dungeon, Jinwoo berhasil mendapatkan satu batu sihir dari monster yang dia kalahkan. Namun tak lama setelah itu, tiba-tiba datang lagi monster yang lain dan langsung menyerang Jinwoo saat itu juga.
Sementara itu, para hunter lainnya berhadapan dengan monster yang ada di sana, hingga akhirnya mampu mengalahkan bos dungeon. Setelah mengumpulkan jarahannya, ternyata penghasilan mereka dari dungeon ini terlalu sedikit. Tak lama setelah itu, salah satu dari mereka ini menemukan sebuah terowongan yang gelap. Mereka pun berencana masuk dan mencari batu kristal yang ada di dalam sana. Saat melakukan voting, ternyata banyak yang setuju untuk masuk ke sana. Jadi mereka pun berangkat ke sana. Namun, bagi Jinwoo, mendapatkan satu batu sihir saja sudah mempertaruhkan nyawanya. Tapi karena dia butuh banyak uang untuk menyekolahkan adiknya serta biaya pengobatan untuk sang ibunya, jadi dia tetap bertekad untuk masuk dan ikut bersama mereka. Sementara di tempat lain, nampak seorang pemuda yang mengecek peringkatnya di depan kristal hitam besar. Di luar ruangan itu, banyak perwakilan dari berbagai guild datang ke sana untuk merekrut hunter baru yang memiliki potensi tinggi. Setelah itu, mereka yang baru terbangkitkan kekuatannya berkumpul di suatu ruangan untuk mendapatkan arahan dari ketua Gogunhei sebelum mereka menjalankan misi sebagai seorang hunter. Di tempat lain, terlihat seorang wanita yang dijamret oleh dua orang pemotor. Saat tengah kabur, mereka terkejut melihat seorang wanita yang diam di tengah jalan. Dan tiba-tiba saja... Setelah melakukan aksi hebat itu, kerumunan masyarakat tiba-tiba menghampiri wanita itu. Ternyata wanita ini adalah hunter peringkat S yang bernama Cha Hai-in. Di sini karena Cha Hai-in ini tak bisa mengatasi situasi tersebut, dia pun memilih kabur melarikan diri. Sementara itu, Jinwoo dan yang lain telah berjalan cukup lama, hingga akhirnya sampai di depan ruangan bos dungeon. Beberapa orang merasa kalau di dalam sangatlah berbahaya, namun Pak Kim dan ketua Song ini tetap bersikeras ingin masuk ke sana. Dan ketika pintu dibuka, api tiba-tiba menyala, lalu nampaklah banyak patung yang berukuran sangat besar. Namun, ada satu lagi yang jauh lebih besar dari yang lain. Di antara semua patung, ada satu patung yang memegang batu bertuliskan aksara kuno. Di sana tertulis aturan di kuil Kartion. Choe tiba-tiba memegang lengan baju Jinwoo dan berkata kalau mata patung paling besar itu bergerak. Dan hal itu pun membuatnya sangat ketakutan. Dan tiba-tiba saja pintu masuknya mendadak tertutup sendiri. Salah satu dari mereka yang tak setuju untuk masuk ke sini, dia pun berjalan menuju pintu keluar untuk kembali. Dan tiba-tiba saja... Hunter peringkat rank D itu terbunuh dengan mudahnya. Hal itu pun jelas membuat Jinwoo dan yang lain menjadi sangat ketakutan. Jinwoo pun melihat ke arah patung paling besar dan melihat pupil patung itu bergerak. Jinwoo pun teringat kalau dia sudah sering kali berada di antara hidup dan mati. Bahkan saat raid pertamanya, tidak peduli seberapa rendah rank Tenjin itu, Jinwoo selalu dibuat kewalahan dan mempertaruhkan nyawanya. Dan kini tiba-tiba saja setelah melihat serangan tersebut, Pak Song ini memerintahkan mereka semua yang tengah ketakutan untuk tidak bergerak. Sembari diobati oleh Jinwoo, Pak Song ini mengira bahwa patung paling besar yang telah menyerang mereka adalah monster rank S. Pak Song ini juga mengingat pesan yang tertulis di salah satu patung yang dia baca tadi. Jinwoo pun mengira yang dimaksud pesan itu adalah patung paling besar ini. Tak lama kemudian, seseorang dari mereka dengan PT-nya bertekad untuk keluar dengan kekuatannya. Namun tiba-tiba, orang itu pun langsung hilang terbakar. Dan hal itu disebabkan oleh patung yang paling besar. Melihat hal itu, Jinwoo jadi teringat dengan aturan kuil ini,
Yaitu yang pertama mereka harus menghormati sang dewa. Dan untuk memastikannya, Jinwoo pun menunduk. Hal itu ternyata mampu membuat mata patung besar itu tertutup. Jinwoo pun meminta mereka semua yang ada di sana untuk sujud pada patung besar tersebut. Dan hal itu malah membuat patung tersebut menjadi tersenyum mengerikan. Sejenak, mereka semua mengira kalau situasi sudah aman. Namun tak disangka-sangka, patung terbesar itu malah berdiri dan berjalan mendekati mereka. Jinwoo kemudian mengingat pesan kedua, yaitu harus memuji sang dewa. Dan salah satu dari para hunter pun maju untuk mencoba berdoa dan memuji dewa atau patung paling besar tersebut. Namun tiba-tiba... この神を称える言葉じゃない。待って、これは固まっていると危険だ。しろ。 Di sisi lain, Jinwoo terus berlari menjauh sambil memegang tangan Joe. Sembari berlari, Jinwoo ini melihat patung-patung yang ada di sana. Beberapa dari patung itu ada yang memegang alat musik. Dan Jinwoo pun mengira bahwa inilah petunjuknya. Jinwoo ini menyuruh mereka semua untuk lari menuju patung yang memegang alat musik. Dan benar saja, mereka yang berada di dekat patung yang membawa alat musik tidak diserang oleh patung paling besar. Akhirnya Jinwoo dan Joe juga sampai di depan salah satunya. Akan tetapi, patung itu tidak memainkan alat musik jika ada dua orang yang di dekatnya. Jinwoo pun berlari untuk mencari patung yang lain. Dan hal itu membuat patung paling besar melihat Jinwoo berlari. Sontak saja dia pun langsung mengincar Jinwoo. Namun tiba-tiba... Akibat dari serangan tadi, kaki Jinwoo ini jadi terpotong sebelah. Joe pun mencoba untuk menyembuhkan kaki Jinwoo. Namun ternyata Joe juga sudah mencapai batas kekuatannya. Sekarang jumlah hunter yang tersisa hanya 6 orang saja. Mereka semua menyalahkan Pak Song atas kejadian ini. Di tengah perdebatan itu, patung terbesar ini tiba-tiba mengangkat tangannya dan muncullah altar di tengah ruangan tersebut. Jinwoo mengira altar sering muncul di kisah mitologi untuk memberikan harta atau tumbal kepada sang dewa. Kemungkinan hal itu yang dimaksud dengan aturan ketiga, yaitu patuh pada sang dewa. Pak Kim pun sontak langsung menodongkan pedangnya pada Pak Song. Dia berniat menjadikan Pak Song sebagai tumbal untuk sang dewa. Dan karena Pak Song ini merasa memiliki tanggung jawab sebagai seorang pemimpin, dia pun berjalan menuju altar sendirian. Hingga sesampainya di sana, tiba-tiba satu api menyala di lingkaran sekitar altar. Melihat itu, Jinwoo pun menjadi penasaran dan ingin memeriksanya lebih dekat. Jinwoo berada dalam lingkaran di sekitar altar tersebut dengan dibantu 2 orang. Dan hal itu juga membuat 3 api menyala di sekitar lingkaran tersebut. Melihat hal itu, Jinwoo pun meminta Pak Kim dan Joe untuk bergabung di sekitar altar ini. Setelah mereka berdua juga ikut masuk, 2 api pun menyala dan diikuti dengan api biru yang mengelilingi mereka. Tak lama kemudian, pintu keluar pun terbuka dan perlahan api biru mulai menghilang satu persatu. Di saat itu juga, patung di sekitar mereka pun mulai bergerak dan menghampiri mereka. Namun, para patung ini berhenti bergerak ketika ditatap oleh para hunter. Hingga tak lama kemudian, salah satu dari mereka ini sudah tidak kuat karena sangat ketakutan. Dan dia pun memutuskan untuk pergi keluar dari sana. Jinwoo masih mencoba untuk memahami maksud dari aturan ketiga, yaitu mematuhi sang dewa. Tak lama kemudian, orang yang menggendong Jinwoo yang bernama Jung-ho juga tidak sanggup dan berlari keluar dari sana. Hal itu sontak membuat Pak Kim juga ingin ikut keluar dari sana. Jinwoo menjelaskan kalau mereka akan baik-baik saja jika tetap berada di sini.
hingga semua api yang berwarna biru itu padam semua. Namun Pak Kim yang terlanjur takut dan khawatir meminta maaf pada mereka lalu pergi dari sana. Hal itu membuat Jinwoo menjadi sangat kesal dan membuat beberapa patung mendekat kembali. Kemudian Pak Song ini menyuruh Jinwoo dan Jo-hye untuk keluar dari sini. Karena menurutnya selama masih ada yang tertinggal di dalam sini, maka pintu akan tetap terbuka. Di saat akan keluar, tiba-tiba kaki Jo-hye menjadi lemas. Dan melihat hal itu, Jinwoo ini meminta Pak Song saja yang pergi keluar sambil membawa Jo-hye. Awalnya Pak Song ini menolak. Namun karena tak ada banyak waktu, Pak Song pun membuat Jo-hye pingsan dan segera keluar dari sana. Jinwoo merasa senang karena korbannya hanya dia seorang. Para patung pun semakin mendekat ke Jinwoo dan mulai menyerangnya. Jinwoo akhirnya terkapar tak berdaya di atas altar. Para patung pun mengangkat senjata mereka dan bersiap untuk menghabisi Jinwoo. Namun tiba-tiba api biru terakhir pun akhirnya padam dan muncullah tab window yang berisi pemberitahuan rahasia. Dan hal itu pun membuat Jinwoo tersadar. Jinwoo tersadar di rumah sakit dan melihat anggota tubuhnya yang sudah kembali utuh. Dan tak lama kemudian, 2 orang datang berkunjung ke kamar Jinwoo. Mereka ini dari Departemen Pengawas Asosiasi Para Hunter. Mereka ini bernama Wo Jin-chul dan Kang Tae-sik. Mereka datang untuk memberitahu kabar rekan-rekan Jinwoo, di mana saat ini Pak Song telah kehilangan satu lengannya. Kemungkinan dia akan pensiun dalam waktu dekat. Sementara Jo-hye saat ini mengalami trauma berat dan kemungkinan masih belum bisa menjalankan misi sebagai seorang hunter. Saat perwakilan asosiasi hunter bersama Guild Wild Tiger mengecek TKP, ternyata mereka hanya menemukan Jinwoo di sana. Sementara kuil dan patung yang mereka laporkan telah menghilang tanpa jejak. Dan karena heran, Jin-chul ini pun mengira kalau Jinwoo telah mengalami kebangkitan kedua. Karena menurutnya tak mungkin hunter rank E bisa selamat dari peristiwa semacam itu. Dan untuk memastikannya, Tae-sik ini meminta Jinwoo untuk mengukur mananya saat ini. Namun saat dicek, ternyata hasilnya masih tetap sama. Bahkan totalnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan hunter rank E lainnya. Jinwoo malah menjadi heran kepada mereka. Kenapa mereka tadi tidak penasaran dengan tab window hologram yang seperti di dalam game di depannya. Dan tak lama kemudian, datanglah adiknya Jinwoo yang bernama Jin-a. Jin-a ini datang karena mengkhawatirkan kakaknya itu. Jin-a jadi ingin membantu kakaknya dengan ikut bekerja. Jinwoo mengira kalau Jin-a juga tidak melihat tab window di depannya. Dan karena merasa kondisi kakaknya ini baik-baik saja, Jin-a pun akhirnya pergi keluar. Di dalam kamarnya, Jinwoo ini membaca isi dari beberapa tab window yang muncul di depannya. Di mana salah satu dari tab itu berisi pelatihan untuk menjadi lebih kuat. Dan jika gagal, maka akan dikenakan penalti atau hukuman. Namun, Jinwoo ini malah tidak peduli dan menganggap itu hanya lucu-lucuan saja. Shin kemudian berpindah ke guild master, yaitu Choi Jong-in. Dia meminta hunter terbaik di guildnya, yaitu cewek bernama Jae Hae-in, agar menjadi instruktur untuk Red Rank B selanjutnya. Sekaligus memberikan para hunter baru itu sedikit pelatihan. Di sisi lain, Jinwoo tengah tertidur pulas. Tab window kemudian muncul dan berisikan peringatan untuk Jinwoo. Tak lama kemudian, ruangan tiba-tiba bergetar hingga membuat Jinwoo terbangun di suatu tempat yang sangat luas. Dan tak lama kemudian...
Sekembalinya Jinwoo, dia pun langsung pingsan karena kepayahan. Di pagi harinya, dia pun mulai untuk menjalankan misi yang ada di tab window tersebut. Jinwoo terus berlari untuk melatih fisiknya setiap hari. Joo-hee yang mendengar kalau Jinwoo sudah baikan, dia pun menjenguk dan melihat Jinwoo sedang latihan fisik. Setelah menjalankan apa yang ada di tab window, Jinwoo pun mendapat beberapa poin. Dan poin tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan Jinwoo. Dia juga beristirahat untuk mengklaim semua hadiahnya. Salah satu hadiah itu ternyata adalah sebuah kunci untuk masuk ke dalam dungeon. Singkat cerita, Jinwoo pun mengunjungi ibunya. Di sini, Jinwoo teringat 4 tahun yang lalu, di mana sang ibu tiba-tiba pingsan entah kenapa. Saat dibawa ke dokter, ibu Jinwoo ini diduga terkena penyakit yang muncul sejak adanya Gate. Dan obat untuk menyembuhkannya masih belum ditemukan. Dan hal itu pun membuat Jinwoo harus bekerja lebih keras untuk menutupi biaya pengobatan ibunya. Saat tahu kalau dirinya terbangkitkan, Jinwoo pun ikut mendaftar menjadi seorang hunter. Dan saat ini, dia terus berlatih setiap harinya. Beberapa waktu kemudian, Jinwoo pun menuju ke salah satu stasiun di dekat sana. Saat memegang kunci, tiba-tiba muncul tempat untuk memasukkan kunci di depannya. Sontak, Jinwoo pun langsung memasukkannya hingga terbukalah pintu salah satu dungeon. Meskipun sangat takut, Jinwoo ini tetap masuk ke dalam dungeon tersebut. Dan di tengah jalan, tiba-tiba saja setelah mengalahkan beberapa goblin, tak lama kemudian muncullah serigala yang memiliki taring besi. Dari statusnya saja terlihat kalau serigala-serigala ini lebih kuat dari para goblin tadi. Dari awal menghadapinya, Jinwoo nampak sangat takut dan kewalahan saat bertarung. Hingga akhirnya dia pun mengambil pedang dari inventory di tab window-nya dan berhasil menghabisi para serigala yang datang. Setelah pertarungan dengan para serigala tersebut, Jinwoo mendapat banyak item dan titel sebagai pembunuh serigala. Dan yang paling istimewa yaitu batu sihir untuk berteleportasi. Jinwoo awalnya ingin kembali pulang menggunakan batu tersebut. Namun karena ingin terus bertambah jauh lebih kuat, dia pun bertekad melanjutkan raid di dalam dungeon itu sendirian. Jinwoo terus melanjutkan perjalanannya hingga sampai di lorong bawah tanah stasiun tersebut. Namun tak lama kemudian, sesuatu muncul dengan cepat dan mematahkan pedangnya Jinwoo. Ternyata sesuatu itu adalah ular garaga berwarna biru. Mirip kucing milik Sasuke nggak sih? Dan tanpa banyak cincong, Jinwoo pun akhirnya mulai bertarung dengan ular tersebut. Di tengah pertarungan, Jinwoo benar-benar dibuat kewalahan dan sulit melawan balik. Hingga membuatnya mengingat kejadian di kuil beberapa waktu yang lalu saat melawan patung raksasa yang super kuat. Dan karena mengingat betapa lemahnya dirinya sendiri, Jinwoo pun bertekad untuk menjadi jauh lebih kuat dari yang sekarang. Dan dilanjut dengan menyerang ular tersebut hingga terpotong. Setelah mengalahkan bos dungeon tersebut, Jinwoo ini mendapatkan banyak level up. Dan yang istimewanya lagi, Jinwoo ini mendapatkan belati yang terbuat dari taring ular tersebut. Belati itu memiliki kemampuan pelumpuhan dan menyedot darah lawannya. Hingga tak lama kemudian, dungeon pun menghilang dan Jinwoo kembali naik ke atas.
Sesaat tak terlihat seorang pun di sana. Lalu datanglah prajurit bersenjata yang menghampiri Jinwoo. Setelah tahu kalau Jinwoo ini adalah seorang hunter, prajurit itu pun mengajak Jinwoo ke tempat gate yang mengalami dungeon break, atau dungeon yang monsternya berhasil keluar ke dunia manusia. Sesampainya di lokasi, kekacauan pun terjadi yang disebabkan oleh bos dungeon peringkat D yang keluar. Para hunter yang menghadapinya nampak sangat kesulitan, karena mereka semua hanya hunter peringkat rendah dan menjadi kelompok hunter dadakan di sini. Jinwoo juga melihat ada Joe di sana, namun karena masih trauma berat, dia pun tak bisa membantu apa-apa. Dan karena melihat mereka semua, Jinwoo pun memilih untuk membantu mereka. Dan hanya dengan sekali serangan, bos dungeon itu pun akhirnya bisa dikalahkan. Singkat cerita, Jinwoo ini sudah kembali ke rumahnya. Jin-A yang melihat kakaknya sedikit berubah menjadi heran dan kagum. Dan setelah Jin-A berangkat sekolah, Jinwoo pun melihat statusnya di tab window. Hingga tak lama kemudian, telepon berdering dan Jinwoo ini ternyata ditelepon oleh bapak kos. Di mana bapak kos ini mengingatkan sudah waktunya untuk bayar sewa kos. Dan karena butuh banyak uang, Jinwoo pun berniat mencari misi untuk diselesaikan. Dia pun bergegas pergi ke suatu tempat untuk ikut menjalankan gate ke dalam dungeon rank C bersama seniornya yang bernama Hwang Dong-suk. Tak lama kemudian datang juga hunter baru yang memakai jira super mewah bernama Yo Jin-ho. Mereka berdua ini ikut Bartian Dong-suk hanya sebagai pelengkap, karena terdapat aturan kalau masuk dungeon rank C harus berisikan setidaknya 8 orang. Dan untuk hasilnya nanti mereka tak akan mendapatkan apapun. Namun sebagai gantinya mereka hanya akan dibayar 2 juta won. Dan akhirnya mereka pun berangkat menjalankan gate tersebut. Ketika akan masuk, pintu dungeon itu ternyata sangatlah besar dan membuat mereka menjadi sedikit khawatir. Namun Dong-suk ini menguatkan mereka dan masuk ke dalam dungeon tersebut. Mereka kemudian mulai berjalan dan menyelusuri gua dalam dungeon tersebut. Hingga tak lama mereka sampai di suatu tempat dan mendengar suara yang sangat berisik. Suara tersebut terdengar seperti sekelompok serangga. Dan benar saja muncullah semut-semut raksasa yang langsung menyerang mereka semua. Setelah mengalahkan koloni semut itu, salah satu dari mereka menyadari kalau semut-semut tadi telah terduga sebelum bertemu dengan mereka. Dong-suk mengira kalau pasti ada monster yang lebih besar telah menyerang mereka terlebih dahulu. Dan monster itu diduga adalah bos dungeon ini. Jinwoo yang melihat mereka berenam merasakan ada sesuatu yang aneh dari mereka. Lalu Dong-suk dan yang lain pun melanjutkan perjalanan mereka untuk menyelusuri dungeon itu. Di sisi lain, kita diperlihatkan beberapa hunter yang tengah berlatih. Hingga tak lama kemudian, ruangan mereka itu tiba-tiba bergetar yang ternyata disebabkan oleh pemimpin guild yang tengah berlatih. Sementara dalam dungeon, Jinwoo dan yang lain menemukan ruangan yang dipenuhi dengan kristal biru. Mereka menjadi sangat senang karena mendapat rezeki nomplok. Namun ternyata ruangan itu juga adalah ruangan dari bos dungeon. Dong-suk tiba-tiba bilang kalau alat untuk menggali kristal-kristal itu tertinggal di luar. Dia dan timnya pun meninggalkan Jinwoo serta hunter baru itu di dalam sana. Dan ternyata mereka malah menutup pintu keluar dan berniat menumbalkan kedua hunter tingkat rendah itu. Di sini Jinwoo memang sudah menduga hal itu akan terjadi. Dia pun mengingat perkataan Pak Song beberapa waktu yang lalu, di mana saat di dalam dungeon banyak orang yang hilaf dan malah memanfaatkan orang yang lemah untuk dijadikan sebagai umpan dan pergi meninggalkannya.
karena ternyata perbuatan yang seperti itu tidak akan ketahuan oleh publik. Dan para pelaku bisa saja beralasan kalau para korban yang terbunuh itu telah dihabisi oleh para monster di dalam dungeon. Ternyata karena ledakan untuk menutup pintu keluar tadi, bos dungeon pun akhirnya terbangun dan akan memakan mereka berdua, hingga membuat cerita pun bersambung. Oke Wibors semua, terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan komen anime apalagi yang akan kita bahas selanjutnya. Semoga enjoy dengan video kali ini. Jangan lupa bersyukur. See you again and bye-bye.